monolog Hari Pendidikan Nasional karya Bintoro Yakarya. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Kita akan selalu mengingat tentang Hari Pendidikan Nasional. Mengapa? Karena pendidikan itu sangat penting bagi siapapun. Dan pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya diperoleh oleh siswa saat bertemu sang guru. Tapi pendidikan itu bisa diperoleh dari manapun. Bahkan sekarang mendapat pendidikan akan lebih mudah saat di lingkungan masyarakat, saat kita bermain-main di dunia maya, bahkan saat kita mengingat kembali pengalaman-pengalaman hidup yang merupakan guru dalam kehidupan. Hanya saja saat kita menjemput ilmu, peran sang guru tetap penting. Hanya saja sekarang karena begitu mudahnya mendapat pengetahuan, akhirnya apresiasi kepada sang guru mulai ada pengurangan. Apa sebabnya? Ya itulah. Karena pendidikan bisa diperoleh di mana saja. Dan pendidikan tidak harus disampaikan oleh seorang guru di dalam kelas. Itu sebabnya penghargaan kepada guru yang dianggap sebagai ujung tombak pendidikan mulai berkurang. Padahal banyak orang mengatakan kalau pendidikan kita mutunya tidak sebanding dengan apa yang sudah berkembang di negara lain. Bahkan mereka mengatakan kemungkinan guru-guru itu hanya mengejar gaji, tapi tidak memperhitungkan siswanya. Suatu pendapat yang ngawur. Apa sebab? Karena pendidikan itu tidak dinilai dari apa yang sudah diperoleh siswa dengan nilainya. Karena pendidikan itu bukan bercermin pada siswa yang mendapat nilai tinggi pada bidang pelajaran. Tapi pendidikan itu merupakan proses mendidik siswa agar beretika, supaya memiliki adab, sopan santun, bahkan menghargai semua orang dalam kehidupan. Kalau itu dinilai dengan angka-angka, maka tidak akan bisa mencerminkan etika, adab, bahkan sopan santun juga. Lalu bagaimana agar semua orang tahu bahwa pendidikan selama ini
Tidak seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa pendidikan kualitasnya atau mutunya semakin turun. Ya kita lihat aja lah. Kita lihat apa yang terjadi dengan dunia pendidikan kita. Tapi tidak harus bercermin pada angka-angka. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan tidak akan mungkin mengajari ikan naik pohon. Tidak akan mungkin mengajari burung untuk menyelam di dalam air. Karena itulah pendidikan. Pendidikan tidak harus ditunjukkan dengan angka-angka. Tapi pendidikan juga bisa dilihat dari sikap atau tingkah laku dari anak didiknya yang telah menjemput ilmu di sekolah. Meski hal itu dianggap meragukan. Mengapa? Karena mereka beranggapan angka-angka adalah ukuran dari kecerdasan siswa. Padahal tidak semua siswa itu ahli di semua pelajaran. Semua siswa tidak mungkin mampu menguasai seluruh pelajaran. Bahasa Indonesia harus 100, matematika harus 100, itu mimpi. Kalau ada siswa yang angka-angkanya sempurna, itu bisa saja. Hanya saja juga harus dilihat dari yang lain, yaitu bagaimana etikanya, bagaimana sopan santunnya, dan yang lebih penting lagi, menghargai. Tidak hanya menghargai guru, tapi juga menghargai semua orang. Itulah pendidikan Indonesia.